Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di satu hari yang Allah tambahkan umur kita, dan semoga kedepannya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, ilmu, iman, amal saleh, sampai kita bertemu dengannya sementara dia ridho kepada kita, Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita berharap agar semua amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya dan dengan keberkahan namanya Al-Ghafur dan Ghaffar, serta juga dengan sifat Ar-Rahman dan Rahimnya. Kemudian juga semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita, serta juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang baik, yang tepat, yang insya Allah bisa menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Siapapun yang akan memimpin negara ini sampai menjelang hari kiamat nanti, semoga selalu terjaga dengan orang-orang yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab, serta juga memberikan hak masyarakat dan bertakwa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga masyarakat semuanya selalu gotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga memahami perselisihan dan perbedaan yang masih bisa ditoleransi di antara mereka, sehingga memang negara kita menjadi negara yang kaya dengan segala macam, baik itu hasil buminya ataupun alamnya, serta juga individu atau SDM-nya. Allahumma amin. Dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita dimanapun yang mereka sedang tertindas, terutama di Gaza di hari-hari sekarang, dan secara umum Palestina dan dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Rabu siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku yang mulia Riyadhus Shalihin, tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk di kitab Salam, kitab yang kelima dari Riyadhus Shalihin ini. Dan kita akan masuk di bab pertamanya di kitab Salam ini. Dan ini babnya berurut dari awal kita belajar, dari awal buku ini, yaitu sekarang bab ke-131, urutan dari awal. Namun bab pertama yang akan kita bahas di dalam kitab Salam. Baik, dalam bab 131 ini ditulis bab keutamaan salam dan perintah menebarkannya. Nah, ini satu ciri khas yang luar biasa di antara kaum muslimin yang sudah diterapkan seperti sebuah SOP atau peraturan ya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenal atau tidak kenal, usahakan dia terbiasa untuk saling mengucapkan salam. Dan orang yang memulai salam adalah orang yang paling baik di antara dua orang muslim yang sedang bertemu. Dan salam ini sebenarnya isinya adalah doa. Karena assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat ya untuk kalian. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah atau karunia Allah tercurahkan untuk kalian. Wabarakatuh, dan semoga juga berkah atau semua kebutuhanmu tercukupi. Nah ini, atau kebutuhan kalian tercukupi. Ini doa yang luar biasa. Ya, kemudian juga yang mendengarkan menjawab waalaikumsalam, dan untuk kalian juga keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, dan semoga rahmat Allah, karunia, rezeki Allah tercurahkan kepada kalian, wabarakatuh, dan semoga juga kalian selalu tercukupi, berkah. Maka ini hal yang luar biasa yang harusnya dihidupkan di antara kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW memotivasi dalam banyak sekali hadis-hadis yang akan kita bacakan dan belajari insyaAllah. Dan para ulama hadis di antaranya Imam Nawawi rahimahullah mengkhususkan kitab ya seperti satu jilid ya isinya beberapa bab khusus membahas tentang masalah salam ini. Jadi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan yang bisa didapatkan dari orang yang mengucapkan salam dan juga yang menjawab salam tersebut. Serta juga nanti ada adab-adab dan tata krama dalam mengucapkan salam. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Kalau dalam sehari, pasangan suami istri misalnya berkomunikasi, baik mereka bertemu langsung atau misalnya mereka komunikasi jarak jauh, misalnya via WA, telepon,
Setiap kali mereka membutuhkan komunikasi itu, mereka selalu memulai dengan salam yang lengkap. Misal sang suami mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum ngomong apa-apa tentang hajat dia. Belum dia mengucapkan dan membahasakan apa yang dia inginkan dari istrinya, maka dia sudah mendoakan terlebih dahulu. Begitu juga sang istri akan menjawab dengan doa terlebih dahulu, baru kemudian terjadi komunikasi urusan mereka yang berhubungan dengan kebutuhan ataupun duniawi mereka. Ini luar biasa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersama kalian. Warahmatullah. Semoga rahmat Allah, karunia Allah, rezeki Allah melimpah kepada kalian. Wabarakatuh, dan semoga semua tercukupi. Ini berkah artinya tercukupi. Ini luar biasa. Lalu sang istri menjawab. Begitu juga sebaliknya. Mungkin istri telepon suami ataupun bertemu. Tidak ada salahnya kalau misalnya sang istri keluar dari rumah, dari kamar maksud saya, menuju ke dapur misalnya. Kemudian masuk dalam kamar bertemu dengan suaminya untuk mengucapkan salam. Tidak ada salahnya sang suami pada saat keluar ke masjid, kemudian kembali, lalu masuk rumah mengucapkan salam. Kalau istrinya lagi tidak menyambut di depan pintu, mungkin dia masuk dalam kamar. Jadi orang tua pada anak, anak pada orang tua misalnya, teman pada temannya. Nah ini harusnya kita hidupkan. Karena memang Nabi SAW menyuruh kita menghidupkan ini. Untuk menghidupkan salam tersebut. Jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Karena salam ini termasuk salah satu yang dicemburui oleh orang-orang Yahudi dari kita. Selain juga pengucapan amin pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita mengatakan amin sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan usahakan teman-teman sekalian, baik tulisan maupun lisan, Anda selalu menulis ataupun mengucapkan lengkap. Karena Assalamualaikum dalam sebuah hadis disebutkan pahalanya 10. Warahmatullah 10. Wabarakatuh 10. Jadi sangat rugi kalau seandainya Anda tidak meraih maksimal pahala dalam masalah ini. Hanya karena ingin meringkasnya misalnya. Ya, Assalamualaikum saja misalnya. Padahal sebenarnya tidak akan mengambil berapa detik Anda menambahkan warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Ini sangat baik. Sebagaimana tadi saya katakan, tidak ada salahnya dari ruang tamu menuju ke kamar tidur, dari dapur menuju ke kamar tidur, ya dari luar taman masuk ke dalam rumah, selalu mengucapkan salam. Anda sebagai orang tua masuk ke kamar anak-anak misalnya, membiasakan menghidupkan salam satu sama yang lain. Inilah perintah agama. Dan ini termasuk hal yang luar biasa, sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi waktu ditanya kepada beliau oleh seorang sahabat, Ayyu islamin khair? Amalan apa dalam Islam yang baik sekali? Pahalanya besar, mudah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah juga bisa membersihkan dosa-dosa, ya. Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang lain, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada siapapun yang kalian kenal atau kalian tidak kenal. Juga dalam sebuah hadis yang sahih, itu nanti akan banyak hadis-hadis yang kita bacakan ya. Tetapi nanti akan lewat juga hadis ini. Memang sekarang dalam pembukaan kita mengingatkan untuk menjadi pondasi dan motivasi sekaligus untuk kita agar menghidupkan salam di antara kita tentunya. Ya, kata Nabi SAW, La tadkhulul jannat hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi kunci masuk surga, beriman. Kunci beriman, saling mencintai sesama muslim. Ya. Jadi kita mendukung kalau dia berbuat baik, mengingatkan kalau dia berbuat salah, gitu kan, dan tidak memusuhinya, tetapi kita jadikan kekurangan atau kesalahannya sebagai ajang kita meraih pahala, kan begitu. Maka kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in ma in fa'altum tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai. Karena kunci masuk surga beriman, kunci beriman adalah saling mencintai, dan kunci saling mencintai kata Nabi SAW adalah afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kalau hadis sebelumnya tadi adalah ucapin salam kepada kau kenal atau kau tidak kenal. Siapa saja. Ucapin salam kepada siapapun yang engkau kenal atau engkau tidak kenal. Berarti menandakan tidak perlu kita tahu apakah orang ini kenal atau tidak. Punya hubungan kerabat atau tidak. Intinya bertemu dengan siapapun muslim, kita mengucapkan dan memulai menyebarkan salam tersebut. Baik, kita akan bacakan teman-teman sekalian dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu surah An-Nur ayat 27. Yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.
Jadi jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah mengucapkan salam. Izin kalau mau masuk rumah orang dan ucapin salam. Ya, ini berarti ada perintah pengucapan salam. Kemudian juga ada perintah masih dalam surah An-Nur, cuma bedanya tadi ayat 27, ini ayat 61. Dalil kedua yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Kalau atau apabila kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada dalam kurung penghuninya, yang berarti ya memberi salam di sini ya. Saya ulangi, apabila kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam ya, walaupun kepada diri kalian sendiri, dengan salam yang penuh dengan berkah dari sisi Allah. Kita bisa lihat dari An-Nur ayat 61 ini, bukan hanya kalau ada orang kita ucapin salam. Kita masuk ke rumah kita sendiri aja, ucapin salam. Dan tidak usah ini dijabarkan, oh mungkin karena ada penjaganya rumah dari jin atau apa, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagai ya salam yang penuh berkah dari sisi Allah. Dan ini sangat baik. Jadi tidak ada orang kita dianjurkan salam pada saat masuk, terutama di dalam rumah kita. Ataupun rumah yang kita ingin masuk, atau ruangan. Tidak ada masalah. Ini bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang nanti akan kita dengarkan hadis-hadis yang cukup banyak mendukung ayat yang baru saja kita bacakan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga, surah An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila kalian dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Jadi misalnya orang mengatakan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ucapkan cuma satu potong doa, kita ucapin full semuanya. Kemudian selanjutnya dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 25. Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ini ayat 24 sampai 25. Yang bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salam. Al-ayat. Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, maksudnya para malaikat-malaikat yang datang menyampaikan berita gembira kalau Sarah alaihissalam akan hamil di umur tua walaupun beliau mandul, setelah beliau terus berusaha berdoa kepada Allah dikaruniai anak ya, dan dia ingin memberikan sebagai hadiah untuk suaminya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan sekaligus juga malaikat-malaikat datang untuk menghukum kaum Lut. Ya, Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan orang-orang beriman termasuk anak-anaknya. Namun istrinya dan kaumnya yang melakukan perbuatan buruk itu, istrinya soalnya mendukung homoseksual yang tersebar di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, maka itu kena hukuman. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian kedatangan malaikat itu, sudahkah sampai kepada Muhammad bercerita tentang tamu Ibrahim dalam kurung para malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika para malaikat itu masuk ke tempat Ibrahim lalu mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim lalu menjawab juga salam untuk kalian. Ya. Jadi ini dalil-dalil dari Al-Quran tentang masalah adanya penyebutan salam dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, serta juga bagaimana para malaikat dan para nabi-nabi pun mengamalkan salam yang mulia ini. Kita akan masuk teman-teman sekalian, hadis pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis nomor 849 dari awal belajar. Ini urutan dari awal belajar. Namun ini adalah hadis pertama dalam bab kita tentunya. Baik, hadis ini tersebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qala tut'im at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Artinya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Beliau menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Jadi ini tadi hadis yang sempat saya singgung di awal sekali waktu pembukaan ya. Jadi hadits ini memberikan gambaran kepada kita dan pelajaran tentang kedudukan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini pelajaran pertama karena beliaulah yang telah menyampaikan kepada kita tentang kisah sahabat yang datang dan kemudian menanyakan pertanyaan dalam hadis hingga keluarlah penyampaian Nabi SAW. Jadi ini kita jadikan sebagai keutamaan atau faedah pertama dari hadis.
Faedah kedua dari hadis adalah pentingnya seseorang bertanya tentang urusan agamanya di saat memang dia butuh. Jadi kita bertanya. Di sini sahabat ini datang dan bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Amalan apa dalam Islam yang baik sekali? Dan kita cukup tidak asing dengan banyaknya hadis Nabi SAW yang keluar dari pertanyaan para sahabat. Ya, dan memang mereka betul-betul murni bertanya karena ingin mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini boleh dilakukan tanpa niat untuk mengetes pemateri, tanpa niat untuk pamer, menunjukkan kepada teman-temannya kalau memang dia itu pintar misalnya dan yang sejenisnya. Pelajaran yang ketiga, keutamaan memberi makan kepada orang-orang. Ya, biasa kita bahasakan traktir. Bisa kita traktir orang-orang, kita ajak makan lalu kita bayarkan. Bisa juga kita mengirim makanan. Ya, kalau kita sedang makan atau kita sedang pesan makanan atau kita sedang masak, kita berikan ya kepada orang-orang. Ya, kemudian bisa juga yang ketiga, makanan yang sedang kita konsumsi, kita nggak makan sendiri, kita berikan kepada orang lain. Jadi kurang lebih bisa kita bilang di 3 jenis ini berputar tentang masalah memberi makan orang lain. Bisa Anda mentraktir orang lain, memang sengaja Anda ajak dan Anda bayarkan makanannya. Kemudian yang kedua, Anda sendiri masak makanan dan Anda lebihkan, sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Ya, di antaranya Jabir radhiyallahu anhu, kalau engkau masak, perbanyaklah kuahnya, lalu berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Kemudian yang ketiga adalah kita sendiri, makanan yang sedang kita makan, ini dicontohkan oleh Ibrahim AS, beliau kalau dihidangkan makan oleh istrinya, beliau tidak pernah makan sendiri, tapi beliau berusaha untuk membuka pintu rumahnya dan memanggil siapa saja yang sedang lewat, lalu mengajak makan bersama-sama. Ini termasuk jenis sifat mulia, karakter mulia, yaitu karam atau kedermawanan. Kemudian tentunya, faedah yang keempat yang bisa diambil dari hadis dan ini jadi saksi bahasan kita adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Nah ini perlu kita hidupkan. Karena biasanya di negara kita ini masih belum terhidupkan maksimal ya. Kadang-kadang kita mau mengucapkan salam kalau memang kita menganggap orang itu kita kenal misalnya. Nah di sini ada peringatan dari Nabi SAW agar kita ucapkan kepada siapa saja salam tersebut. Ya, apalagi kalau Anda masuk ke rumah orang lain atau Anda masuk ke sebuah lembaga, ya, Anda tinggal ucapkan salam saja. Baik, hadis selanjutnya, hadis nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 850 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, qal, idhab fasallim ala ulaik, nafari minal malaikati julus, fastami' ma yuhayyunaka. فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله." Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam AS, Allah berfirman, "Pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka." Dalam kurung sekelompok malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkanlah salam yang mereka ucapkan untuk menjawabmu. Maka itu akan menjadi salam bagimu dan juga bagi keturunanmu atau anak keturunanmu. Maka Abi Adam pun mengucapkan Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Jadi para malaikat menambah dengan warahmatullah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Lalu saja teman-teman sekalian kita ambil faedah dari hadis, faedah yang sangat mulia. Dan ini subhanallah kenikmatan majelis ilmu luar biasa ya. Kita tinggal baca ayat dan hadis, kita coba korek ilmunya, kemudian kita tinggal praktikin. Subhanallah kita akan punya panduan hidup di dunia. Ya, dan juga kita mengejar pahala yang dijanjikan, dan di akhirat ini akan mendatangkan banyak sekali derajat yang tinggi di surga, gitu kan. Bahkan bisa memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat, dan dengan beratnya timbangan amal soleh mengalahkan dosa-dosa kita. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada ya orang-orang yang kita inginkan tentunya. Baik, dari hadis 800 urutan 850 ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatunya, termasuk yang menciptakan manusia pertama, Adam alaihissalam. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, Adam atau manusia adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin, makanya waktu Nabi Adam diciptakan sudah ada iblis yang dia tidak mau sujud, sudah ada malaikat yang sujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini sudah ada, surga sudah ada, ya. Jadi semua di muka bumi ini, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, api, semua sudah ada, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, dan banyak dalam ayat Al-Quran atau dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada iblis, "Ma ma'na'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Ya. Jadi apa yang menahanmu
hai iblis, untuk sujud kepada sosok makhluk yang diciptakan dengan kedua tanganku secara langsung. Jadi memang Allah SWT menciptakan Adam AS. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Adam tata cara salam. Dan salam ini ternyata juga dihidupkan di antara para malaikat. Makanya Allah perintahkan kepada Adam waktu diciptakan, pergilah kepada golongan malaikat yang sedang duduk itu, lalu ucapkan salam dan dengarkan respon mereka, sehingga engkau akan jadikan itu sebagai salammu dan salam anak keturunanmu. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis, ya, yaitu pelajaran yang ketiga tentunya, kita bisa ambil tentang masalah jenis salam itu. Jadi bisa Assalamualaikum, Nabi Adam mengucapkan itu, kemudian malaikat menambahkan dengan warahmatullah. Nanti akan kita sebutkan tambahan wabarakatuhnya di riwayat-riwayat yang akan datang insyaAllah. Selanjutnya hadis nomor 851. Berbunyi dari Abu Umara Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amarana Rasulullah SAW bisab'in. بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتش ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. Kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami melakukan 7 perkara. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga, mendoakan orang yang sedang bersin. Yang keempat, menolong orang yang lemah. Yang kelima, membela orang yang dianiaya. Yang keenam, menebarkan salam. Ini saksi bahasan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah membebaskan tanggungan orang yang bersumpah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, serta ini adalah lafadznya Imam Bukhari. Hadis mulia ini teman-teman sekalian, kita langsung saja ambil dan korek faedah-faedah serta mutiara hadis yang sangat mahal, sehingga bisa menjadi panduan hidup kita sebagaimana tadi saya bahasakan. Tinggal kita dengarkan, lalu kita amalkan, ya, kita yakini akan ada balasannya, dan di akhirat kita akan puncaknya meraih pahala yang sangat besar dengan amalan-amalan yang sangat ringan. Ya, karena mengucapin salam adalah amal yang sangat ringan. Baik. Pelajaran pertama adalah kedudukan Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, karena beliau lah yang menukil hadis atau penyampaian Nabi SAW ini kepada kita. Saya sudah sering bahasakan dalam pelajaran hadis kita, teman-teman sekalian. Kalau seandainya ada sahabat yang beliau menjadi penyebab kita jadi mengetahui tentang kondisi Nabi SAW, Nabi sedang jalan, Nabi sedang duduk, Nabi sedang bertemu siapa gitu ya, atau kondisi sedang hujan di saat itu, atau sedang peperangan, mereka menceritakan. Atau misalnya menceritakan itu kronologis terjadinya hadis, ya. Misalnya terjadilah interaksi antara Nabi SAW dengan seorang sahabat misalnya, ya. Kalau tadi kan awal itu seperti tempat dan waktunya, tapi ini kronologis terjadinya, ya, biasa disebutkan dengan sababul wurud misalnya. Maka semua ini adalah kedudukan khusus dari sahabat tersebut karena beliau menyampaikan kepada kita. Pelajaran kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW dengan sangat bijaksana mengajarkan kepada umatnya bertahap, ya, mana yang skala prioritas, lalu kemudian beliau ajarkan tahapan-tahapan tersebut. Nah, ada saatnya Nabi SAW di saat ada seorang datang, Nabi larang berzina, ada yang datang, Nabi larang untuk berbohong, ada yang datang, Nabi SAW larang untuk riba, ada juga yang datang, Nabi SAW larang untuk misalnya berjudi dan seterusnya. Ada juga yang kadang-kadang Nabi SAW perintahkan langsung amal-amal kebaikan. Maka ini tergantung sikonnya, situasi dan kondisinya, dan Nabi SAW menyampaikan keadaan demi keadaan, dan ini berarti menandakan teman-teman kita juga harus menerapkan dalam kehidupan kita yang sama. Kalau ada sesuatu kebaikan kita ingin sampaikan, maka lihat situasi dan kondisinya, lalu kita pilih skala prioritas yang kira-kira paling dibutuhkan oleh saudara kita muslim tersebut. Baik punya hubungan kerabatan atau tidak. Punya hubungan kekerabatan atau tidak. Begitu juga dengan dosa-dosa atau pelanggaran yang sedang dilakukan. Kita harus melihat skala prioritas, lihat sikonnya, waktu dan tempat yang tepat untuk kita sampaikan, dan kita lihat di sini apakah dalam menyampaikan itu akan mendatangkan maslahat atau mudarat. Kalau mudaratnya lebih besar, kita tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian sudah pendapat para ulama. Kemudian juga kita melihat skala prioritas mana pelanggaran yang dilakukan yang kira-kira lebih fatal dari yang lainnya. Lalu step by step, jangan kita tumpukin antara dia tidak sholat, antara dia riba, antara dia judi, antara dia zina, semuanya. Enggak, satu persatu saja. Dan insya Allah, kalau Anda mendahulukan untuk memotivasi orang beribadah, sehingga iman masuk dalam hatinya, itu akan lebih memudahkan dia akan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran agama walaupun kita tidak mengingatkannya. Ini sudah menjadi seperti sebuah rahasia umum di alam dakwah tentunya.
Baik teman-teman sekalian, ini yang kedua pelajarannya. Pelajaran yang ketiga adalah dari 7 perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama adalah i'adatul marid, atau menjenguk orang sakit. Nah ini juga poin yang harusnya tidak luput dari seorang muslim dan muslimah, di mana kalau memang Allah mudahkan dia bisa melakukan ini, maka sangat baik kalau dia melakukannya. Karena memang menjenguk orang sakit ini, ya, supaya kita bisa menyadari tentang besarnya, hikmah-hikmahnya ya, besarnya nikmat kesehatan, ya. Kalau kita lihat orang sakit, oh ternyata alhamdulillah ya saya tidak sakit seperti itu misalnya. Apalagi kalau orang itu lagi sakit parah ya misalnya. Kemudian yang kedua, kita juga menghibur orang yang sakit tersebut. Ya, sehingga dia merasa terhibur, didatangi, didoakan, dibawain hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk mengejar keutamaan menjenguk orang sakit sendiri. Karena kata Nabi SAW, siapa yang keluar untuk menjenguk saudaranya muslim, maka dia seperti sedang berjalan di taman surga dan memetik buah-buahnya atau menikmati buah-buahnya. Dan kalau dia menjenguknya di pagi hari, maka Allah mendatangkan 70.000 malaikat yang terus mendoakan dia sampai sore hari, walaupun Anda menjenguknya hanya beberapa detik saja. Ya, dan di antara sunnah Nabi SAW kita membacakan la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga tidak masalah bagimu penyakit ini dan semoga jadi pembersihan terhadap dosa-dosamu. Nah, dan bisa doa-doakan atau mengucapkan doa-doa yang baik untuk dia. Semoga lekas sembuh, ya. Semoga begini dan begitu, Allah angkat penyakitnya dan seterusnya. Ya, kemudian tentunya kata Nabi SAW, dan kalau dia menjenguknya di sore hari, lanjutan hadis tadi ya, maka walaupun cuma beberapa saat, Allah datangkan 70.000 malaikat yang mengucapkan salam atau mendoakan dia sampai pagi hari. Ini keutamaan orang menjenguk orang sakit. Kemudian faedah keempat dari hadis yang bisa kita ambil adalah hal yang kedua dari perkara Nabi SAW yang beliau wasiatkan kepada para sahabat, diantaranya Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, yaitu ittiba'il janaiz, mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Nah ini juga termasuk keutamaan yang luar biasa, karena kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah, dia akan dapat pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan, sampai selesai penguburannya, maka dia juga dapat 1 qirat. Nah, 1 qirat ini maksudnya adalah 1 gunung. Ya, seperti kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, seperti gunung Uhud. Berarti memang keutamaan besar sekali. Nah ini juga hikmahnya banyak. Di antaranya kita jadi sadar kalau kita juga akan meninggal dunia sebagaimana saudara kita meninggal dunia. Ya. Itu yang diucapkan oleh kaum salafus saleh di saat mereka melihat jenazah. Mereka ada yang langsung berzikir, ada yang langsung sholat, ada yang langsung ya berdoa kepada Allah SWT diberikan keselamatan. Karena memang mereka lihat, oh ini orang mati di depan saya. Harusnya jadi pelajaran, kalau sekarang dia maka satu waktu saya juga bisa meninggal dunia. Kan gitu. Kemudian juga kita jadi menyadari kalau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga sebentarnya umur di dunia ini, gitu kan? Karena orang kalau mati mau sehat atau sakit tetap akan meninggal di saat ajalnya sudah datang, gitu kan? Jadi tidak mengenal waktu. Ini pelajaran atau perkara kedua yang diwasiatkan, dan ini adalah faedah keempat dari hadis. Faedah kelima dari hadis, perkara ketiga yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada Al-Bara' ibn Azib, ya, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, yaitu tashmitul atish, atau mendoakan orang yang sedang bersin, yang ketika bersin dia memuji Allah. Jadi kalau saudara kita bersin, lalu kemudian dia mengatakan Alhamdulillah, sunnahnya Anda mentashmitnya. Tashmit artinya Anda mengatakan Yarhamkallah. Ya, kalau dia mengatakan segala puji bagi Allah pada saat bersin, Anda mengatakan semoga Allah merahmatimu. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak memuji Allah. Kalau ada orang bersin tapi dia tidak bilang Alhamdulillah, kita tidak perlu mengatakan Yarhamkallah. Ya, tapi kalau dia mengatakan Alhamdulillah, kita sunnahnya mentashmitnya. Kemudian orang yang didoakan tadi yang mengatakan Alhamdulillah, pada saat didoakan oleh saudaranya muslim, Yarhamkallah. Kalau laki-laki, Yarhamkillah. Kalau perempuan, maka dia disunnahkan menjawab lagi, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan Anda petunjuk dan juga memperbaiki keadaan Anda. Ini luar biasa ini. Ya, bersin kan pasti terlintas dalam hidup kita, mau sehat ataupun sakit ya. Kadang-kadang kita bersin mungkin karena debu, alergi dan segala macam. Maka itu sudah cukup kalau kita memuji Allah, maka orang muslim siapapun kenal atau tidak kenal dengan kita mentashmit, ya, atau mendoakan agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita balas dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan Anda petunjuk dan juga memperbaiki keadaan Anda. Pelajaran keenam dari hadis ya, yang bisa kita ambil, dan ini peringatan atau wasiat yang keempat Nabi SAW kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, setelah menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menjawab
atau mendoakan orang yang memuji Allah pada saat bersin. Yang keempat adalah wa nasrud dhaif, dan menolong orang-orang yang lemah. Ya, lemah di sini lemah macam-macam. Lemah apa saja? Lemah secara ekonomi, lemah secara fisik. Intinya dia lemah, kita bantu semampu kita. Bagaimana kita menopang saudara kita muslim yang membutuhkan dengan ide kah, dengan tenaga kita kah, dengan harta kah, dengan fasilitas atau apa saja, semua ini masuk di dalamnya. Dan ini salah satu juga ciri khas Islam, di mana kita dianjurkan tidak membiarkan orang lain dalam kondisi lemah kecuali kita membantunya. Faedah ketujuh dari hadis yang bisa kita ambil, dan ini peringatan atau perkara yang kelima yang diingatkan Nabi SAW kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu adalah wa'aunil mazlum, menolong dan membela orang yang dianiaya. Nah, ini bagian daripada wasiat Nabi SAW untuk setiap umat Islam. Nggak boleh kita biarkan ada orang terzalimi lalu kita diam saja. Enggak. Kita harus memberikan dukungan kita kepada orang-orang yang terzalimi. Ya, semampu kita tentunya. Apakah dengan doa, apakah dengan ide, apakah dengan fisik kalau diperlukan dan itu tidak melanggar agama. Ya, seperti misalnya terjadi penyerangan yang tidak masuk akal, kezaliman, kemudian kita kayak teman-teman kita di Gaza, ini kezaliman yang luar biasa. Harusnya kita bisa mendukung dia apapun yang kita mampu misalnya. Contoh. Maka ini bagian daripada perintah agama. Ini wasiat yang kelima dari Nabi SAW. Dan hati-hati teman-teman sekalian dengan orang yang terzalimi. Doanya mustajab. Apakah dia muslim atau dia orang kafir. Ini hati-hati. Jangan sampai anda terkena doa orang yang terzalimi. Inilah wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat beliau diutus ke Yaman. Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati hai Mu'adz dari doanya orang yang terzalimi. Jangan sampai kau zalimi orang lain. Karena tidak ada pembatas atau hijab antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun orang kafir, kata sebagian ulama hadis juga sama, kalau dia terzalimi, walaupun yang zalimi dia seorang muslim, beriman kepada Allah, tetap dia akan diberikan pertolongan. Yang kedelapan, ya ini yang jadi saksi bahasan kita, wa ifsa'is salam. Dan ini faedah yang ke-8 dan ini wasiat Nabi yang ke-6 ya kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan ini saksi bahasan kita, ifsha'is salam, sebarkan salam, biasakan, rutinkan ya. Jadikan sebagai sebuah pola hidupmu. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi, masalah salam ini mulia sekali, yaitu mendoakan ya sesama muslim, yang mengucapkan mendoakan, yang menjawab juga mendoakan. Faedah ke-9 dari hadis dan ini ya wasiat yang ke-7 dari Nabi SAW, yaitu wa ibra'il muqsim, dan membebaskan tanggungan orang yang bersumpah. Maksudnya kalau misalnya ada dua bagian di sini ya, ada dua bagian dari wasiat yang ke-7, yaitu kalau misalnya ada orang mengatakan demi Allah tolong bantulah saya, demi Allah datanglah ke rumah saya, misal contoh dia minta begitu, membawa nama Allah dan kita mampu, kita bantu saja. Kita bantu saja. Ini termasuk ibrar ya al-muqsim. Atau ada orang terlanjur sumpah, kemudian dia salah. Salah satu bentuk kafaranya misalnya memberikan makan 10 orang miskin. Lalu kita bantu, kita masuk ke alam itu dengan membayarkan ya kafarah itu, misal contoh. Maka ini termasuk dalam bahasan hadis ini tentunya. Ini 9 buah hadis, 9 buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Baik, selanjutnya hadis nomor 852. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis tadi yang sempat kita bacakan di mukaddimah kita. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mengasihi? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian, langsung saja kita ambil faedahnya dan mutiaranya. Yang pertama adalah adanya kata kunci masuk ke dalam surga yang merupakan tempat target utama setiap muslim. Semoga Allah jadikan ini tempat mulia buat kita di akhirat sana, dan Allah berikan kita surga Firdausnya yang tertinggi tanpa hisab. Allahumma amin. Sering kami doakan dalam majelis ilmu kita, semoga Allah satukan kita yang ikuti acara online ataupun offline di surga Firdaus yang tanpa hisab. Allahumma amin. Karena amal-amal kita tidak akan cukup untuk sampai ke sana. Tapi kita berdoa dan kita berharap dengan keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan kita selama dunia dari amal-amal soleh yang kurang, dari dosa mungkin yang terulang dan seterusnya.
Ya, tapi ini bukan mustahil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan surga sebagai target utama dan kuncinya adalah beriman. Sebaik apapun seseorang, ya, keadaannya, ya, selama dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada kita semuanya, tidaklah seseorang dari Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarkan aku diutus menjadi Nabi lalu mereka tidak beriman kepada aku kecuali mereka termasuk ahli neraka, gitu kan? Kemudian yang kedua yang bisa diambil faedah adalah kunci daripada beriman, kita harus saling mencintai. Ini cara yang paling cepat untuk menanamkan dan juga menancapkan iman dalam hati kita sedalam mungkin dan menaikkan ke level tertinggi dari keimanan tersebut. Maka ini teman-teman sekalian adalah saling mencintai. Mencintai gimana? Cinta itu adalah loyalitas dan royalitas. Bagaimana kita, kalau melihat ada satu kebaikan dari saudara muslim, kita dukung. Apabila ada satu keburukan, bukan kita musuhi. Tapi bagaimana kita merangkul dan menjadikan kekurangan itu justru sebagai ajang kita untuk meraih pahala tentunya. Ya, ini poin daripada, kunci daripada saling mencintai itu. Beriman adalah saling mencintai. Faedah selanjutnya yang ketiga dari hadis adalah kunci daripada saling mencintai, yaitu menyebarkan salam di antara kita. Ingat, sebar. Makna sebar, ayo Anda kalau bawa brosur Anda sebarin, gimana sih? Nggak mungkin kan? Anda cuma diam saja. Tapi Anda coba jalan menyebarkan. Bagaimana caranya supaya ini menjadi satu informasi yang tersebar luas dan dihidupkan kembali oleh kaum muslimin. Anda perlu juga ketahui teman-teman sekalian, mungkin di keluarga Anda, mungkin di kampung Anda, di kota Anda, di lingkungan Anda, sekitar Anda kerja, sekolah, ini semua mungkin belum terbiasa salam. Tapi Anda datang untuk hidupkan salam itu. Mulai Anda ucapkan salam, lalu kemudian menjadi satu pola. Maka ini luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan satu perbuatan baik, ya, yang sudah pernah ada perintah dari Nabi SAW, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya. Ya, ini penting sekali untuk kita hidupkan. Kalau orang tua kita dulu tidak membiasakan menghidupkan sunnah salam ini, lalu kita sekarang sudah belajar, lalu kita terapkan kepada anak-anak kita. Lalu anak-anak kita itu juga mengajarkan kepada anak-anaknya, turun-temurun cucunya, dan seterusnya kita akan panen pahala yang luar biasa. Selanjutnya hadits nomor 853. Dari Abu Yusuf, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ini salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam, Masya Allah, Allah berikan hidayah di masa Nabi SAW. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, absyus salam, wa ati'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Berilah makanan, sambunglah tali kekerabatan dan sholatlah ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Kembali lagi teman-teman sekalian, kita tetap semangat untuk selalu mempelajari hadis-hadis Nabi SAW sebagai bentuk kepedulian kita terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita terus semangat untuk mempelajari hadis-hadis beliau. Dan hadis-hadis ini sangat nikmat, memiliki kenikmatan tersendiri pada saat kita pelajari dan coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Makin banyak kita belajar, makin banyak juga kita praktekin, maka makin berkah hidup kita tentunya karena kita mengikuti panduan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, pelajaran pertama, perintah Nabi SAW agar kita menghidupkan salam. Afsyus salam, sebarkan salam. Sudah kami katakan tadi, sebarkan adalah coba ucapkan kepada siapapun, ya. Kemudian hidupkan di sebuah tempat, jadikan sebagai pola hidup kita. Bahkan tadi sudah kita bacakan surah An-Nur ayat 61 tadi ya, di awal pembukaan materi kita, itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengucapkan salam buat diri kita sendiri kalaupun kita masuk ke rumah, walaupun di situ tidak ada orang, sebagai salam atau ucapan baik dari Allah yang penuh dengan berkah tentunya. Kemudian yang kedua, ya, perintah Nabi SAW untuk memberikan makan kepada orang-orang. Nah, tadi sudah kita jelaskan, bisa dengan traktir, kita bayarkan orang lain yang sedang makan bersama kita. Kemudian yang kedua, tentu ini masuk dalamnya, kalau Anda undang juga orangnya, Anda berikan makan.
Kemudian yang kedua, Anda masak dan Anda berikan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah Anda bagi makanan yang sedang Anda makan. Ini juga termasuk bagian daripada memberi makan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dari hadits adalah melanjutkan hubungan silaturahim atau kekerabatan. Rahim berarti yang punya hubungan kekerabatan. Nah ini setiap kali Anda berbuat baik sama mereka, membantu, ya, menjenguk, apa saja perbuatan baik, memberikan nasihat. Ini ada dua pahala. Pahala berbuatan amal soleh itu sendiri seperti sedekahnya, nasihatnya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah pahala kekerabatannya. Yang keempat adalah sholat malam, tahajud. Ini perintah untuk menghidupkan malam. Ya. Pada saat orang sedang tidur malah Anda bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Dan banyak sekali hadis Nabi SAW yang memerintahkan masalah ini. Di antaranya kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih juga kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Kalaupun beliau dalam kondisi letih sekali atau dalam kondisi masih malas, ya tanda kutip sini malasnya bukan negatif ya, maksud dalam kondisi letih, maka beliau tetap sholat walaupun harus dalam kondisi duduk. Ya, di sini disebutkan kalau Anda gabungkan 4 perbuatan ini, sebarkan salam, memberi makan orang lain, menyambung hubungan silaturahim dan sholat di malam hari pada saat manusia tidur, jaminannya adalah Anda akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Maka ini amal, bukan amal yang sulit, amal yang mudah, tapi tinggal bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya hadits nomor 854 berbunyi dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Ya. Rahimahullah, ini seorang tabi'in mengatakan annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayaqdu ma'ahu ila as-suq. Qala fa idza gadawna ila as-suqi lam yamur Abdullah ala saqqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallam alayhi. Qala At-Tufail faji'tu Abdullah bin Umar yawman fastatba'ani ila as-suq. فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نقدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. Ini hadis terakhir dalam bab nomor 131 ya. Disebutkan bahwasanya kata At-Tufail ya, bahwa dia mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kemudian pergi bersama-sama ke pasar. Lalu dia mengatakan, ketika kami pergi ke pasar, Abdullah bin Umar tidak melewati penjual barang-barang murah, orang-orang yang beli, yang sedang transaksi pembelinya, orang miskin, dan siapapun, melainkan dia mengucapkan salam kepadanya. At-Tufail lalu mengatakan kepada Abdullah bin Umar, dia mengatakan, aku mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada suatu hari lalu ia menyuruhku ikut ke pasar. Maka aku bertanya kepada beliau, apa yang Anda lakukan di pasar? Padahal Anda ini tidak ingin membeli sesuatu, tidak menanyakan dan tidak menawar barang dagangan, juga tidak duduk dalam kerumunan orang di pasar. Bukan pedagang. Aku berkata kepadanya, lebih baik Anda duduk saja di sini bersama kami untuk berbincang-bincang tentang agama, membahas tentang hadis ya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Batn. Abu Batn ini maksudnya orang yang punya perut ya. Karena kebetulan waktu itu Tufail perutnya besar ya. Maka Abdullah Umar sambil bercanda dengan dia, wahai orang yang memiliki perut ya. Sesungguhnya kita ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Kita ucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad sahih. Baik teman-teman sekalian, hadis yang mulia ini tentu memberikan gambaran kepada kita faedah pertama tentang kedudukan At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab rahimahullah, seorang tabi'in yang kebetulan berinteraksi dengan seorang sahabat, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Umar adalah sahabat, Umar bin Khattab, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Dan ini kedudukan dia sendiri, keutamaan kita sebutkan dalam keutamaan pertama hadis karena dia menceritakan tentang terjadinya atau penyampaiannya, sampainya kepada kita tentang kisah ini, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, bahwasanya bolehnya seorang muslim menuju ke pasar. Ya, apakah dia punya hajat atau tidak ada hajat duniawi. Ya. Kalau dia punya hajat duniawi, dia ingin belanja segala macam, itu bagian hal yang dibolehkan. Yang penting dia tidak membuang waktu di sana, memang dia ada hajat. Atau
dia datang hanya sekedar untuk memberikan nasihat kepada orang, ya, mengunjungi seorang temannya mungkin yang punya toko di sana, atau misalnya dia mau menyebarkan salam seperti sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena di pasar banyak orang, maka dia bisa meraih pahala dari salam itu sendiri. Maka bolehnya orang datang ke pasar, ya, dan jangan lupa ada adab-adab orang datang ke pasar, ya. Jadi betul-betul kita bisa, memang ada hajat di sana, ya, baik tadi urusan dunia atau akhirat. Kemudian jangan lupa membaca doa, ya, yang kata Nabi SAW, siapa yang masuk pasar lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini dia bisa mendapatkan jutaan pahala, dihapuskan darinya jutaan dosa, dan diangkat juga jutaan derajat, ya. Karena memang ini doa sangat mulia, ya. Jangan sampai luput dari kita untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita baca, ya. Jadi bolehnya orang ke pasar, dan para nabi-nabi pun pergi ke pasar, ya. Karena Allah SWT menegur orang-orang Quraisy yang mengatakan, kenapa kok Nabi, kalau ini memang Muhammad Nabi, kenapa dia pergi ke pasar, dia pergi belanja segala macam. Maka Allah turunkan firman-Nya, tidak ada seorang pun yang kami utus sebelum Muhammad Muhammad, kecuali memang mereka juga, ya, ke pasar, makan makanan dan mereka ke pasar, ya. Kemudian selanjutnya pelajaran ketiga, pentingnya seseorang muslim menghidupkan salam, ya, kepada siapapun yang dia temui. Di sini disebutkan Abdullah bin Umar menemui pedagang, pembeli, orang miskin, atau siapa saja di pasar, kecuali beliau mengucapkan salam kepadanya. Jadi ini berarti menandakan dianjurkan untuk mempraktikkan sunnah Nabi SAW tadi untuk mengucapkan salam di antara kita. Nah ini penting untuk di garis bawahi tentunya, ya. Jadi pelajaran penting yang harus kita hidupkan di antara kita untuk menyebarkan salam, ya. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil, bolehnya kita mengajak orang lain menuju ke pasar. Karena Tufail mengatakan, saya diajak oleh Abdullah bin Umar untuk menuju ke pasar. Apakah menemani atau kegiatan yang lainnya. Pelajaran kelima yang bisa diambil adalah, pentingnya seseorang muslim kembali lagi bertanya ilmu-ilmu yang dia ingin dapatkan dari seseorang yang memang punya kapabilitas di situ, ya. Di sini Tufail bertanya kepada Abdullah bin Umar, kenapa Anda mau ke pasar? Padahal sebenarnya Anda bukan pedagang, Anda bukan pembeli, ya. Anda juga bukan orang yang biasa nongkrong di pasar. Jadi untuk apa lebih baik kita duduk ngobrolin agama? Di sini Abdullah bin Umar memberikan jawaban yang sangat baik. Dia mengatakan sungguhnya kita pergi menuju ke pasar hanya untuk mengucapkan salam di antara kita untuk sesama muslimin. Dan ini pelajaran yang luar biasa yang bisa diambil dari hadis. Mungkin kalau kita tambahkan yang keenam adalah bolehnya seseorang muslim memanggil sebuah ciri khas dari seseorang yang memang orang itu tidak tersinggung. Di sini Abdullah Umar memanggil At-Tufail dengan Abu Batan. Ya, biasanya orang Arab itu kalau seseorang itu punya satu ciri, disebutkan, ditambahkan Abu sebelumnya, ya. Seperti di sini Tufail kebetulan punya perut yang besar, maka dia mengatakan Abu Batan, ya, orang yang memiliki perut. Kami sesungguhnya pergi ke sana ke pasar untuk mengucapkan salam. Tapi ini bukan niat menghina, ya. Dia hanya menyebutkan seperti sebuah ciri khas, dan ini karena kedekatan Abdullah bin Umar dengan At-Tufail tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup tentunya dengan bab yang selanjutnya, ya, yaitu bab tentang tata cara mengucapkan salam. Tata cara mengucapkan salam. Dianjurkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini bab nomor 132, dianjurkan bagi orang yang memulai salam untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap tadi, sebagaimana sudah kami jelaskan sebelumnya. Semoga keselamatan dunia akhirat, ya, ada pada kalian, rahmat Allah atau karunia Allah juga dilimpahkan, dan berkah tercurahkan kepada kalian. Dengan menggunakan kata ganti bentuk jamak, walaupun orang diberi salam hanya satu orang saja. Jadi kita bisa mengatakan Assalamualaikum walaupun satu orang. Padahal sebenarnya kalau retorika bahasa Arab, Assalamualaikum, satu orang, ya. Tapi boleh kita pakai jamak. Walaupun orang yang diberi salam hanya satu orang, kata beliau, kemudian yang menjawab juga mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Imam Nawawi mengingatkan lagi kita untuk melengkapkan salam tersebut. Kita masuk hadis pertama dalam bab ini. Nomor 855 dari awal belajar bumi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas. Faqala Nabi SAW ashrun thumma ja'a akhar
فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan Assalamualaikum, potongan awal salam. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Maka beliau SAW menjawab. Ya. Kemudian orang yang tadi duduk. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini dapat 10 pahala. Kemudian datang lagi orang lain yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah dengan warahmatullah. Kemudian Nabi SAW menjawab. Lalu orang itu duduk. Dan Nabi SAW mengatakan orang ini dapat 20 pahala. Karena menambahkan warahmatullahnya. Kemudian datang lagi orang ketiga selain mengucapkan salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau menjawab, lalu orang itu duduk dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam orang ini mendapatkan 30 pahala. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Jadi hadis ini memberikan gambaran tentang pentingnya seorang muslim, ini pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana seorang muslim untuk mengucapkan salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang jawab juga lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pentingnya seseorang atau wajibnya seseorang untuk menjawab salam saudaranya muslim. Dan usahakan jawab salamnya kalaupun dia cuma bilang Assalamualaikum kita tetap jawab lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana disunnahkan atau dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis selanjutnya hadis nomor 856 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku Hada Jibrilu yakra'u alaiki salam. Qalat kultu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini Jibril datang sekarang sedang mengucapkan salam kepadamu. Tapi Aisyah tidak melihatnya. Tapi Nabi SAW sampaikan, ada Jibril sekarang ucapin salam kepadamu. Maka Aisyah pun mengatakan, aku pun mengucapkan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga juga salam tercurahkan untuknya, juga rahmat Allah dan keberkahan untuknya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, demikianlah yang terdapat dalam beberapa riwayat As-Sahihain. Ya. Demikianlah yang terdapat dalam beberapa riwayat As-Sahihain atau riwayat Bukhari Muslim dengan ada tambahan wa barakatuh dari Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan dalam beberapa riwayat yang lain tidak disebutkan, namun tambahan dari perawi atau riwayat perawi yang terpercaya bisa diterima. Maksudnya memang sampai lengkap wa barakatuh. Riwayat hadits nomor 856 memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya Jibril alaihissalam juga mengucapkan salam dan para malaikat mengucapkan salam kepada manusia, tapi kita tidak dengar salamnya. Ya, sebagaimana juga disebutkan tentang beberapa orang sahabat yang pernah mendengarkan ucapan salamnya para malaikat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pentingnya untuk menjawab salam. Seperti misalnya ada orang mengatakan, oh si fulan kirim salam. Kita bisa mengatakan juga salam untuknya. Ya. Maka bisa juga kita mengatakan salam hormat buat Anda dan juga buat dia tentunya. Hadis 857 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin 'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Bahwa jika Nabi SAW mengucapkan satu kalimat, beliau mengulang-ulanginya sampai 3 kali hingga difahami. Dan jika beliau mendatangi suatu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka, beliau mengucapkannya 3 kali. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hal ini, kata Imam Nawawi, bila kumpulan manusia tersebut berjumlah banyak. Hadits ini sudah disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, teman-teman sekalian, kedudukan Anas bin Malik di mana beliau radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadits ini kepada kita. Pelajaran yang kedua, salah satu tradisi Nabi SAW, kalau beliau sedang berbicara kepada satu kaum, dan Imam Nawawi sudah mengatakan tadi kalau orangnya banyak, maka beliau seringkali mengulangi sampai 3 kali. Ya. Tujuannya adalah supaya orang lebih perhatian dan juga orang yang belum mendengar bisa mendengarkannya. Yang ketiga yang bisa diambil pelajaran adalah pentingnya seseorang juga mengikuti sunnah Nabi SAW mengucapkan salam kepada kaum. Dan sama kaidahnya kembali kepada perkataan Nawawi, kalau ramai, khawatir ada yang belum dengar, kita mengatakan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalnya Anda belum mendengarkan jawaban salamnya, gitu kan? Ya, belum mendengar jawaban salam mereka, maka Anda boleh mengulangi salam tersebut. Tersisa teman-teman sekalian 4 buah hadis dalam bab ini kita baca insyaallah. Nomor 858 dari awal belajar berbunyi dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, potongan yang diambil sebagai saksi bahasan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah beliau berkata,
kunna narfa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal labani fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqitu na'iman wa yusmi'ul yakdhan faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Kami menyisihkan susu untuk Nabi SAW yang menjadi bagian beliau, maksudnya di malam hari, ya, di mana beliau datang pada waktu malam, kemudian mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bisa juga didengar oleh orang yang masih terjaga. Ketika Nabi SAW datang, beliau mengucapkan salam sebagaimana yang lazim beliau ucapkan ketika salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini kita lihat lagi ada adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Tapi kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama tentang kedudukan Al-Miqdad radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menceritakan kepada kita hadis ini. Dan di sini kita bisa tahu satu poin yang sering dikerjakan oleh para sahabat atau sebagian sahabat yang mungkin tidak umum disebutkan dalam riwayat, yaitu bagaimana mereka seringkali memang menyisipkan susu khusus untuk Nabi SAW di malam hari. Ya, berarti kan di sini ada satu perbuatan baik dari para sahabat untuk mengkhususkan pelayanan kepada Nabi alaihissalam. Kemudian yang kedua, bolehnya seorang muslim minum susu, ya, karena memang di sini dikatakan Nabi SAW minum susu, bahkan di sini boleh diminum di malam hari, karena ini seringkali Nabi SAW melakukan di malam hari, saat para sahabat sisipkan lalu boleh meminumnya. Yang ketiga pelajarannya adalah pentingnya orang memahami adab salam, jadi tidak harus teriak-teriak. Di sini diberikan gambaran oleh Al-Miqdad radhiyallahu anhu, Nabi SAW salam yang tidak membangunkan orang yang sudah tidur, tapi juga terdengar bagi orang yang terjaga. Yang penting sudah terdengar, alhamdulillah. Yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW menghidupkan salam di kalangan para sahabat. Bahkan riwayat sebelumnya bisa mengulangi kalau orang ramai yang hadir dan memang dikhawatirkan belum mendengarkan salam tersebut. Hadis selanjutnya 859 dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi bitaslim. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW melewati masjid dan ada sekelompok wanita sedang duduk, maka beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau menandakan salam. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kata Imam Nawawi, ini dibawa, ya, kepada makna bahwa Nabi SAW menggabungkan antara ucapan dan isyarat. Dan hal itu dikuatkan oleh riwayat Abu Daud yang menyebutkan fasallama alaina, maka beliau mengucapkan salam kepada kami. Riwayat ini kita ambil faedah langsung. Pelajaran pertama, kedudukan Asma binti Yazid radhiyallahu anha, karena beliaulah yang menceritakan kepada kita hadis ini. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW juga mengucapkan salam kepada lawan jenis, gitu kan? Para wanita, cukup salam saja, ya, tidak bermaksud yang lainnya tentunya. Berpapasan sendiri ataupun rame, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, gitu kan? Ini Nabi SAW ucapkan. Kemudian yang ketiga, bolehnya menguatkan untuk orang yang cukup jauh dari kita, dikhawatirkan mereka tidak mendengarkan ucapan kita, kita berikan isyarat tangan. Ya, isyarat tangan ini supaya mereka faham kita sedang mengucapkan salam. Tetapi Imam Nawawi mengingatkan ucapan isyarat tangan ini diikuti dengan ucapan lisan. Ya, kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan cuma sekedar memberikan isyarat tangan saja. Baik, dua buah hadis yang terakhir, hadis nomor 860 dan 861. 860 berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bissalam. Sesungguhnya manusia yang paling patut mendapatkan rahmat Allah adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad baik, dan riwayat senada diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Dan ini dikatakan akan disebutkan nanti di hadis nomor 863 ada penyebutan tentang hadis ini. Baik, hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwasanya dari dua orang muslim yang mengucapkan salam dengan yang menjawab salam, yang paling baik dan paling pantas mendapatkan rahmat Allah atau yang dominan mendapatkan rahmat Allah justru yang mengucapkan salam. Berarti ada motivasi yang sangat jelas agar seorang muslim memulai mengucapkan salam. Hadis terakhir di bab ini, dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, hadis nomor 861 berbunyi dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Qala la taqul alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan kuucapkan, Assalamu alaika ya Rasulullah. Semoga keselamatan tercurahkan untukmu. Lalu beliau mengatakan, jangan mengucapkan Assalamu alaik. Maaf. Aku mengucapkan alaikas salam. Ya.
Aku mengucapkan ya alaikassalam, maksudnya ya kepadamu salam tercurahkan. Maka kata Nabi SAW, jangan ucapkan kepadamu salam tercurahkan. Karena itu adalah salam untuk orang-orang yang sudah mati. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dan hadis ini ya telah disebutkan secara lengkap di muka, maksudnya ada di hadis nomor 800 ya. Jadi sudah pernah disebutkan tentang hadis ini. Kalau kita lihat hadis nomor 800 ya, kita kembali dulu sejenak untuk memastikan tentang hadis tersebut. Itu ada di halaman 571 bagi yang pegang bukunya sampai 572 ya. Ya, ini hadisnya cukup panjang dan banyak sekali poin-poin di situ yang disebutkan. Kita tidak kembali lagi membahasnya, tetapi yang jelas kita kembali kepada hadis yang sedang kita bahas. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu adalah pertama kedudukan beliau sendiri karena beliau menyampaikan hadis ini kepada kita. Kemudian yang kedua, bolehnya untuk menjenguk dan mendatangi seorang muslim serta memulai salam. Ya, ini pelajaran kedua karena di sini Abu Jurai yang mengunjungi Nabi SAW atau mendatangi beliau. Dan yang ketiga tentunya pengucapan salam, adabnya. Kita mengatakan Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurahkan untukmu. Ya. Dan jangan kita bilang alaika assalam. Untukmu keselamatan. Jadi kata Nabi SAW kalau dimulai dengan alaika, berarti untuk orang mati. Tapi kalau kita mulai dengan assalam baru alaika, maka itu berarti untuk orang yang hidup. Berarti ini kan ada poin yang harus kita fahami dalam retorika mengucapkan salam. Jadi sekali lagi kalau untuk orang hidup, kita mulai dengan assalam. Assalamualaikum. Kalau orang mati kita balik ya, alaikum assalam atau alaikassalam. Ini salam yang diucapkan untuk orang meninggal. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan masuk bab nomor 133 yaitu adab dalam mengucapkan salam. Semoga saja Allah SWT memberkahi majelis kita dan mengikhlaskan niat kita dan menerima ini sebagai amalan soleh kepada kita. Dan semoga seluruh hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.